Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Falajima dari kelas 9C, absen 29. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian tolak peluru dan teknik-tekniknya dan yang lain-lain. Jadi tolak peluru itu adalah salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik, yang mana sang atlet ini melemparkan bola besi sejauh mungkin dari titik lempar menuju pendaratan dengan menggunakan teknik tertentu serta juga aturan main yang sudah ditetapkan. Terus tolak peluru ini merupakan salah satu olahraga yang berat atau yang tidak bisa disepelekan karena yang kedua, di sini saya akan membahas teknik-teknik yang ada di tolak peluru. Yang pertama ada teknik menguatkan tangan, yang kedua teknik memegang peluru, dan yang ketiga adalah teknik meletakkan peluru. Di sini saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu teknik menguatkan tangan. Tolak peluru adalah dengan mengandalkan otot lengan, karena dengan kekuatan otot lengan maka akan menghasilkan beberapa poin. Dari itulah kuatkanlah otot harus selalu terjaga demi mendapatkan lemparan yang jauh. Terus di sini saya akan membahas tentang yang kedua, yaitu teknik memegang peluru. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memegang peluru itu di setiap jarinya dan telapak tangan. Jadi setiap para atlet yang profesional harus menggunakan teknik dengan posisi jari yang rapat dan jari jempol berada pada samping sehingga menghasilkan lemparan yang sejauh-jauhnya. Untuk melakukan beberapa teknik di atas, maka yang harus pertama kali diperhatikan adalah dengan kekuatan dengan tangan sedikit meregangkan jari dan usahakan dorongannya yang semakin kuat. Dan yang ketiga, di sini saya akan membahas teknik meletakkan peluru. Cara meletakkan peluru tersebut yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan posisi kaki membentuk kuda-kuda dan kaki kanan di depan garis, kemudian dibuka lebar selebar bahu dengan arah lemparan. Terus yang kedua, pegang kuat bola peluru dengan tangan dan harus dilakukan dengan teknik yang benar. Yang ketiga, letakkan peluru di permukaan bahu dan tangan bahu sedikit memiringkan dan tangan kanan pegang bola peluru. Yang keempat, posisi badan ditekuk dan condongkan ke depan. Yang kelima, posisi badan harus dirilekskan. Ketiga, di sini saya akan membahas peraturan tolak peluru. Jadi yang pertama, peraturannya itu adalah tidak boleh menyentuh balok batas sebelah atas. Yang kedua, menyentuh tanah di luar lingkaran. Yang ketiga, keluar masuk lingkaran dari muka garis tengah. Yang keempat, dipanggil selama 3 menit belum menolak. Yang kelima, peluru ditaruh di belakang kepala. Yang keenam, peluru jatuh di luar sektor lingkaran. Yang ketujuh, menginjak garis lingkaran lapangan. Yang kedelapan, keluar lewat depan garis lingkaran. Yang kesembilan, keluar lingkaran tidak dengan berjalan tenang. Yang keempat, di sini saya akan membahas tentang peralatan yang digunakan dalam permainan tolak peluru. Yang pertama ada roll meter, yang kedua ada bendera kecil, yang ketiga ada kapur atau tali rapia, yang keempat ada peluru. Dan di sini peluru dibagi-bagi, yaitu untuk senior putra yaitu sekitar 7 kiloan, yang untuk senior putri sekitar 4 kiloan, untuk junior putra sekitar 5 kiloan, untuk junior putri sekitar 3 kiloan. Dan yang terakhir atau yang kelima, di sini saya akan membahas tentang gaya-gaya yang ada di dalam tolak peluru. Yang pertama ada tolak peluru gaya samping atau ortodoks. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara melakukannya, teknik itu. Yang pertama, peluru siap dipegang pada tangan kanan, ya kan. Lalu diletakkan di pangkal leher seperti yang disebutkan. Terus yang kedua, sikap permulaan berdiri agak miring, arah tolakan berada di sebelah kiri badan, lutut kaki kanan ditekuk, kaki kiri diarahkan menjulur ke belakang, lurus namun tetap santai dan lemas, lalu berpijak pada ujung kaki, lengan kiri diangkat santai hingga setinggi bahu atau lebih, sebagian besar berat badan tertumpu pada kaki kanan, namun pandangan ke depan dan agak ke bawah. Dan yang ketiga, sebelum meluncurkan ke kiri, baiknya kaki kiri diangkat ke depan serta melingkar ke sisi kiri dan kembali memijakkan di tempat semula. Ayunkan kaki kiri ini untuk mendapat gerakan pendahuluan, hanya untuk mendapatkan pendahuluan, atau seperti kuda-kuda, maka gerakan pendahuluannya untuk mendapatkan keseimbangan, lalu gerakan pendahuluan tersebut cukup dilakukan 2-3 kali. Yang keempat, setelah badan seimbang dan cukup kuat, maka pada ayunan kaki yang terakhir, kaki kiri tersebut tidak harus diletakkan di tanah, namun lebih baik lagi agak ditarik ke kanan sehingga posisi
betis kiri berada di belakang betis atau kaki kanan. Bahkan lebih ke kanan lagi seperti menyelang, kaki kiri digoyangkan secara cepat ke sisi kiri sambil menolakkan kaki kanan. Tolakan kaki kanan tersebut agak datar dan rendah, bukan meloncat atau melambung. Akhir dari gerakan meluncur ke kiri ini, kaki kanan turun terlebih dulu, kira-kira seperti pada pusat lingkaran. Bahkan kaki kiri terus dijulurkan jauh ke sisi kiri, seperti saat memijakkan di tanah. Ujung telapak kaki mendekati sedikit menyentuh bidang pada balok penahan. Saat seperti itu, sikap posisi menolak seperti yang telah disebutkan di atas. Dari posisi menolak ini perlu segera ditolakkan dengan yang telah diuraikan di atas. Dan yang kedua, di sini ada teknik peluru O'Brien atau gaya belakang. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan tentang cara-caranya gaya tersebut. Yang pertama, peluru siap untuk dipegang dan ditaruh tepat pada pangkal leher menggunakan tangan kanan. Sikap pemula berdiri membelakangi pada arah tolak. Yang kedua, sikap pemula berdiri membelakangi pada arah tolakan, menegakkan kaki kanan, kaki kiri persis terjulur lurus dan santai ke belakang, memijak di ujung kaki. Berat badan sebagian besar tertumpuk pada kaki kanan. Pandangan melihat ke bawah dan ke depan sekitar 5-10 meter dengan posisi tersebut pada seluruh bagian badan santai dan konsentrasi untuk mengatur pernapasan. Yang ketiga, pada waktu yang sama, badan diarahkan agak miring ke depan, lalu kaki kiri diangkat santai menghadap ke mendekati dengan datar tanah. Sisi lengan kiri turun agak lurus dan lemas untuk mendapat kedap lalu bawah. Selanjutnya, lutut kanan dan kiri ditekuk hingga paha kanan hampir menyentuh bagian dada. Dengan posisi tersebut, lutut kiri untuk segera meluruskan, digerakkan dan diayunkan secara cepat ke belakang, dan dibarengi tolakan kaki kanan lutut samping dengan lurus. Tolakan kaki kanan ke belakang tersebut harus rendah dan sebisa mungkin cepat, bahkan agar gerakan meluncur gerakan ini lancar dan tidak lambung. Selama peluncuran ke belakang, baiknya badan untuk terus direndahkan dan miring ke depan, serta tetap membelakangi arah pada tolakan. Dan yang keempat, akhir pada luncuran ke belakang tersebut berawal dengan mendatarkan kaki kanan terlebih dulu, kurang lebih pada pusat lingkaran, lalu dilanjutkan dengan kaki kiri memijak di sebelah kiri, dan garis tengah pada bagian ujung kaki agak sedikit bersentuh dengan bidang balok penahan. Ketika kaki berpijak, maka terjadi sikap posisi menolak. Yang kelima, dengan sikap dan posisi menolak tersebut, peluru bisa langsung ditolakkan dengan cara yang telah disebutkan di atas. Ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih ada kata-kata yang keliru, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.